Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Di channel ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Di video kali ini kita bakalan disuguhkan dengan cerita kisah cinta antara dua sejoli yang sedang memadu kasih sampai akhir hayatnya. Dan masih dengan cerita perjalanan Joel dan Ellie. Penasaran dengan kisah mereka? Siapkan diri dan mental kalian untuk menonton episode kali ini. So, ini dia The Last of Us episode 3. Kali ini film dimulai di hutan 16 km barat Boston. Ellie yang baru bangun langsung ingin mencairkan suasana dengan basa-basi, tapi Joel tidak menghiraukannya. Karena masih merasa berduka atas tes yang mengorbankan dirinya dan memaksa Joel untuk mengantarkan Ellie, meski dia sebenarnya nggak mau. Ellie dan Joel pun hampir berdebat sampai Ellie bilang kalau Joel sendiri yang menerima misi ini. Look, I've been thinking about... I want your sorry. I wasn't gonna say I'm sorry. I've been thinking about what happened. Nobody made you go along with this plan, and you made a choice. So don't blame me for something that isn't my fault. Joel hanya bisa diam dan tak lama mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat berjalan, Ellie masih mencoba untuk mencairkan suasana dan Joel yang biasanya sedingin es pun mulai mencair. Sampai mereka tiba di sebuah toko karena Joel memutuskan untuk mengambil beberapa persediaan. Di dalam toko, Ellie pun bersemangat karena ada sebuah mesin dingdong dengan game yang dia tahu. Dia pun secara antusias menjelaskan ke Joel, tapi Joel gak peduli. Ellie yang merasa tidak diperhatikan langsung berkeliling sampai dia menemukan suatu pintu ke bawah tanah. Dengan sotoy, dia pun langsung masuk ke sana sendiri dan dia pun bertemu dengan salah satu zombie yang tertimpa puing-puing bangunan. Dan tanpa ragu, dia pun membunuh zombie itu. Joel yang sudah menemukan apa yang dia cari langsung memanggil Ellie, namun karena tidak ada jawaban, dia pun langsung menghampiri Ellie dengan siaga. Tapi tiba-tiba Ellie keluar dengan barang yang dia temukan di sana. Setelah itu pun mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di jalan Ellie menanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Karena dia di sekolah Fedra hanya diberitahu bahwa pemerintah gagal mencegah penyebarannya, tapi tidak menjelaskan mengapa semua ini bisa terjadi. Joel pun menceritakan tebakan terbaiknya. Menurutnya, Cordyceps mulai bermutasi kemudian menyebar lewat tepung dan makanan. Lalu pada suatu hari, makanan itu tercemar dan mulai masuk ke toko dan orang-orang pun membelinya. Dan tak lama kemudian terjadilah sesuatu yang aneh, mereka mulai saling gigit dan pada hari berikutnya semua telah hilang. Singkat cerita, saat berjalan, Ellie melihat banyak tulang manusia yang tidak dikuburkan. Joel pun menceritakan kalau pada awal pandemi, para tentara datang dan mengevakuasi kota kecil dan bilang kalau para pengungsi akan dikirim ke zona karantina jika masih ada tempat. Jika tidak, mereka akan dihabisi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Scene pun berganti ke September 2003. Di mana para tentara sedang mengevakuasi kota, tapi ada satu orang bernama Bill yang bersembunyi dan malah menjarah kota. Dia bahkan memasang banyak perangkap di rumahnya dan menikmati saat ada zombie yang terkena perangkapnya lewat kamera CCTV. Bill di sana hidup sendiri sampai 4 tahun lamanya. Sampai ketika salah satu alarm berbunyi dan dia langsung memeriksa perangkapnya. Dia menemukan kalau ada yang terperangkap, yaitu seorang manusia yang bernama Frank. Dia pun langsung mengeluarkan orang itu dari jebakannya dan menyuruhnya pergi. Tapi Frank tidak mau pergi dan mencoba untuk meminta makanan Bill karena ia sudah beberapa hari tidak makan. Bill pun mempertimbangkan apakah akan menolongnya atau tidak, sampai akhirnya dia menolongnya. Setelah makan, Frank berterima kasih dan ingin pergi, tapi dia melihat ada suatu piano klasik dan banyak bertanya di situ. Karena ia terkesima dengan piano tersebut, ia pun langsung memainkannya tanpa izin, dan ternyata permainan Frank kurang indah didengar.
Bill pun menggantikan Frank bermain piano dengan sangat indah. Frank kepo dan bertanya, siapakah wanita yang dia nyanyikan barusan? Bill bilang tidak ada wanita. Dan terjadilah. Aduh, ya Allah, Ustadz, lihat Ustadz. Mereka pun hidup bersama sampai tak terasa sudah 3 tahun lamanya. Dan akhirnya suatu masalah terjadi. Frank merasa ingin merenovasi toko-tokonya sedikit, tapi Bill menentangnya. Setelah terjadi perdebatan, Frank pun ternyata telah menghubungi temannya untuk datang ke rumahnya, dan mereka akan kedatangan tamu. Tamu yang dimaksud Frank ternyata adalah Tess dan Joel. Mereka datang untuk melakukan kerjasama. Bill saat itu merasa kalau mereka berdua bisa menghadapi semuanya sendiri. Di sana Joel menjelaskan kenapa Frank harus bekerja sama dengannya, tapi Bill tetap menolaknya. Scene beralih ke 3 tahun setelahnya. Di sana terlihat Bill dan Frank yang sedang lari sore, dan saat itu Frank ingin menunjukkan sesuatu. Tentang sebuah ladang yang sudah siap panen. Frank pun bilang kalau dia menukarkan salah satu senjata kecil milik Bill ke Tess untuk mendapatkan benih. Dan mereka pun menikmati hasil panennya bersama. Saat malam hari, suatu malam para perampok datang dan ingin menjarah kediaman mereka. Tapi untungnya para perampok tidak menyadari kalau ada sensor di sana yang membuat Bill lebih siap untuk menghadapi mereka. Namun naasnya Bill terkena tembakan. Frank pun langsung menolong dan mengobatinya. Frank! Right here. Frank! Right here. Leave the gas on! I have copies of all the keys. All Joel. He'll take care of you. Scene beralih ke 10 tahun kemudian, Bill dan Frank tetap bersama. Tapi Frank sudah nggak bisa berdiri lagi dengan normal dan harus pakai kursi roda karena suatu penyakit. Keesokan harinya, Frank tidak tidur dan memutuskan ini adalah hari terakhirnya. Karena tidak ada obat untuk penyakitnya, bahkan saat dunia masih normal. Frank pun meminta Bill untuk menemaninya seharian dan dia mencampurkan suatu obat ke minumannya sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang selamanya. Scene kembali ke Joel dan Ellie. Mereka yang sudah sampai ke tempat Bill dan Frank hanya menemukan perumahan yang kosong seperti tidak ada kehidupan. Ellie pun menemukan sebuah surat dan ternyata surat itu dari Bill dan Frank dan di depannya ada tulisan buat siapapun kemungkinan Joel. Juga ada sebuah kunci di dalamnya. Isi dari surat itu memberitahunya semua kode untuk fasilitas, bahkan lokasi suplai dan peralatan yang ada di sana. Bill bilang kalau dia dan dirinya sangatlah mirip, jadi Bill mengizinkan Joel untuk menggunakan semua fasilitas di sana dengan niat untuk menjaga Tess. Joel yang sedang masa berkabung langsung mengambil surat itu dan keluar rumah. Dengan perasaan yang langsung kusut, Joel memeriksa apa saja yang tinggal Bill untuknya. Di sana, dia menemukan sebuah kendaraan. Joel pun berbicara dengan Ellie kalau tujuan mereka berubah. Joel akan mencari saudaranya yaitu Tommy, karena dia pernah jadi anggota Firefly. Mungkin dia tahu lab yang sedang dituju Ellie, karena sekarang mereka tidak tahu harus mengarah kemana. Joel bilang ada 3 peraturan jika Ellie ingin bersamanya. Yang pertama, jangan pernah bahas soal Tess. Kedua, jangan pernah bahas kondisinya kepada siapapun. Dan yang ketiga, lakukan semua perintah Joel. Setelah mencapai kesepakatan, mereka mulai mempersiapkan yang dibutuhkan untuk perjalanan mereka menemui Tommy di Wyoming dengan persediaan dan senjata yang ditinggalkan Bill. Tapi sayangnya, Ellie tetap tidak dikasih untuk megang senjata sendiri sama Joel. Padahal ada banyak senjata di sana. Saat sedang berkeliling rumah, Ellie menemukan sebuah pistol di lemari dan langsung buru-buru dimasukin ke tasnya sebelum kelihatan sama Joel.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Di mobil, si bocil Ellie yang gorengnya geratakan nemuin kaset radio tip di laci mobil dan memasukkannya ke radio. Padahal udah dilarang sama si Joel. Tapi Joel gak marah dan ngebiarin aja lagunya jalan. Sehingga di perjalanan mereka ditemani oleh banyak musik jadul. Sekian episode kali ini, episode yang kurang lebih banyak menceritakan kisah percintaan antara Bill dan Frank. Yang ya bisa diambil kisah cintanya sampai maut memisahkan. Dan sementara Joel dan Ellie masih tetap melanjutkan perjalanan dengan beberapa amunisi yang dia dapatkan dari Bill dan Frank. Jadi tetap ikutin kita terus untuk membahas episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jaga-jaga kesehatan, stay safe. Terima kasih. Bentar bang, kok ekonya... Oh bener ya, sorry bang. Di episode kali ini kita bakalan disuguhkan dengan cerita kisah cinta antara dua sejoli yang sedang memadu kasih sampai akhir. Bego.